Bapak dan Ibu bisa tetap pelajaran SD nomor 2 sebelumnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, akan berada pada acara sesi kegiatan diskusi upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa di komunitas belajar SD nomor 2 Seminyak. Nah, budaya membaca harus ditanamkan sejak dini. Keterampilan membaca berperan penting dalam kehidupan kita, karena pengetahuan terutama memperoleh melalui membaca keterampilan harus dikuasai peserta didik dengan baik sejak dini. Nah, upaya pemerintah atau pemerintah telah mengupayakan salah satu tugas upaya pemerintah untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam keterampilan membaca, yaitu melalui asesmen nasional. Dalam hal ini siswa akan dinilai kemampuan literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, pengaruh asesmen nasional terhadap raport satuan pendidikan. Nah, dari hasil asesmen nasional tersebut akan berpengaruh terhadap raport satuan pendidikan. Melalui raport pendidikan, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi akar masalah, baik dari mutu pembelajaran maupun kualitas sumber daya sekolah, sehingga dapat memetakan output yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, satuan pendidikan dapat membuat perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar yang tepat sasaran. Nah, dari hasil data yang kita peroleh dari kemampuan literasi di sekolah kita turun 10,71 dari tahun 2023. Nah, kemudian kemampuan numerasi kita mencapai turun 5 dari tahun 2023. Nah, sedangkan ada rasa gembira kita juga dari karakter kita naik 6,69 dari tahun 2020. Nah, dari ketiga kategori tersebut, nah, walaupun kita ada salah satu dari segi karakter kita naik, walaupun sedikit kita juga cukup berbangga. Kemudian dari 2 karakter, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi yang kita turun. Nah, yang dalam hal ini kita akan membicarakan atau membedah kemampuan literasi di sekolah kita. Nanti Bapak dan Ibu akan ada nanti untuk membedah apa yang harus kita lakukan dalam memandu kemampuan literasi belajar di sekolah kita. Nah, literasi cakrawala ini. Dengan berliterasi juga akan membuka cakrawala dunia, sehingga literasi sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apalagi dalam dunia pendidikan yang memberikan dampak terbesar untuk kemajuan bangsa. Di kalangan generasi muda Indonesia pun juga belum tertanam kecintaan pada membaca. Tingkat literasi yang tinggi akan menciptakan generasi muda yang cerdas, memiliki daya pikir kritis, lebih kreatif dan inovatif. Dari kenyataan mengacu pada pentingnya penanaman budaya literasi sejak dini dan berdasarkan pada hasil rapor satuan pendidikan, sekolah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, yaitu salah satunya dengan mengevaluasi atau mengembangkan program terkait literasi di sekolah. Program literasi di sekolah SD nomor 2 Seminyak saat ini, yang pertama
ada program galaksi atau gerakan literasi sepeda, kemudian berkunjung ke perpustakaan, dan yang ketiga pojok baca. Nah, dari ketiga program ini sudah dilakukan, sudah mendukung proses peningkatan mutu rapat pendidikan, namun masih kurang. Nah, untuk itu hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru serta-serta untuk menambahkan program-program yang terkait untuk menunjangnya program rapat mutu pendidikan. Selanjutnya sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini saya serahkan waktunya kepada Bapak dan Ibu guru serta sepenuhnya untuk menambahkan program-program yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan mutu rapat pendidikan. Bapak dan Ibu, waktu saya silakan. Ada yang memberikan saran atau yang menyampaikan hal-hal yang perlu terkait dengan peningkatan untuk rapat pendidikan. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya ada melihat ada 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah tentang galaksi yang sudah kita lakukan di setiap hari Kamis. Kemudian yang kedua, berkunjung ke perpustakaan juga sudah rutin dijadwalkan dan sudah berlangsung. Kemudian yang ketiga, pojok baca itu dilaksanakan di kelas. Yang akan saya tambahkan di sini yaitu di pojok baca itu sudah dilakukan. Kalau saya di kelas 1 itu sudah dilakukan, yaitu ketika anak-anak saya berikan tugas, kemudian ada yang sudah selesai lebih dulu, kemudian yang sudah selesai itu saya berikan waktu untuk mengambil buku di pojok baca sesuai dengan apa yang dia sukai. Kemudian yang perlu saya tambahkan di sini, karena kegiatannya di kelas, itu saya akan tambahkan dengan kegiatan di pagi hari, yaitu dengan memberikan sarapan pagi. Sarapan pagi itu kita berikan di sana soal-soal dari beberapa bidang studi, kemudian tanya jawab. Nah, tanya jawab di sana, kalau memang dia anak itu bisa menjawab, berarti dia boleh duduk. Tapi tidak semua anak, supaya tidak menghabiskan waktu nanti. Jadi sesuaikan dengan jumlah jam waktunya, pokoknya 35 menit. Kita ambil barangkali 5 menit lah untuk tanya jawab itu. Jadi secara rutin kita lakukan di kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang jelas untuk yang sesi pertama sudah menyampaikan penambahan penambahan dari sarapan pagi. Ya, sarapan pagi. Kotak sarapan pagi. Kotak sarapan pagi dengan menyediakan beberapa soal dari semua bidang studi, barangkali dari guru kelas yang lebih banyak mengajar bidang studinya, kemudian boleh juga dari guru bidang studi yang lain seperti bahasa Inggris, bahasa Bali, agama, itu bisa. Terima kasih atas masukannya. Bapak dan Ibu yang lainnya ada yang menambahkan, silakan. Ya, terima kasih waktunya. Mungkin saya melihat tentang gerakan literasi semida yang kita lakukan, sudah kita lakukan, tapi saya mungkin kita buat lebih efektif lagi. Karena selama ini yang saya lihat yang aktif itu hanya kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 pasif, hanya melihat saja. Nah, mungkin dalam galaksi itu kita juga bisa manfaatkan majalah dinding. Kita punya majalah dinding, tetapi kita aktifkan lagi kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi yang menghandle, yang akan mengkoordinir itu tentang kelas tinggi, tapi kelas-kelas bawah dia bisa juga untuk, mungkin karena masih malu, bisa memberikan karyanya
Karyanya tidak mungkin sedikit tentang lukisan, dia melukis terus dia menceritakan apa sih maksud dari lukisannya. Itu kan juga melatih dia untuk bercerita, mengungkapkan ide untuk kelas-kelas kecil, sehingga yang aktif tidak hanya kelas tinggi tapi kelas kecil juga mulai belajar untuk mengungkapkan ide pikirannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih yang Bapak Ibu guru lainnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak DLT SD nomor 2 Seninga serta rekan-rekan guru beserta staf pegawai yang saya hormati. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya terkait tadi pemaparan program mengenai kotak sarapan pagi yang telah disampaikan oleh Ibu Rus. Nah, di sana kegiatan tersebut dilaksanakan di pagi hari. Nah, misalnya jika di kegiatan tersebut pelajaran tersebut, misalnya contohnya di kelas saya di pagi itu kan ada mapel. Nah, semisal jika kegiatan tersebut dilaksanakan pada kegiatan di pagi hari, bagaimana nantinya untuk pelajaran yang lain? Apakah tidak hanya yang mendapatkan waktu untuk tetap sarapan pagi itu hanya pada pelajaran di jam tersebut? Bagaimana untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya? Mungkin teman-teman yang lain punya pemecahan terkait masalah ini. Terima kasih. Silakan Ibu untuk menanggapi bagaimana gagasan ini, bagaimana solusi ya teman yang lainnya jelas. Terima kasih. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Trisna. Di sana kan yang menyatakan tadi setiap hari ini, jadi setiap hari itu kan berganti-ganti jam pertamanya itu. Tidak rutin dia, umpamanya hari Kamis dia dapat agama atau hari Jumat dia dapat agama. Kemudian yang lain kan bisa di hari Selasa, Senin, itu Rabu kan bisa guru walinya yang mendapatkan bagiannya gitu. Karena guru wali itu kan memegang banyak bidang studi, jadi guru wali yang bisa nanti mengatur. Kalau guru bidang studi itu kan sudah terbatas waktunya karena dibagi menjadi 6 kelas gitu, jadi ya sudah agak sulit mungkin mengatur waktu. Jadi guru wali yang mengatur, yang menyiasati menukar jam bidang studi. Terima kasih Bu, harapannya bisa diterima. Yang lainnya terima kasih atas waktu yang telah disampaikan, waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, mungkin saya bisa menanggapi dari masukan teman-teman semua tadi terkait program yang sudah disampaikan oleh Ibu Rusmini terkait kotak sarapan pagi, dan pertanyaan dari Pak Krisna tentang bagaimana caranya mengatur sehingga tidak ada bentrok pada jam pelajaran tertentu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa dari 3 program yang sudah tadi dijelaskan oleh pimpinan, jadi itu ada 3. Nah, perlu kita ingat juga bahwa kita memiliki gerakan galaksi, gerakan literasi Semida yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Nah, kalau menurut saya di sini mungkin kita bisa manfaatkan waktu hari Kamis itu untuk mengadakan program kotak sarapan pagi, di mana nanti galaksi ini kan banyak jenis kegiatannya. Jadi satu program galaksi ini kan banyak jenis kegiatannya, di mana contohnya itu misalnya anak-anak yang memiliki karya puisi bisa membaca puisi ke depan. Apakah anak-anak punya cerita pendek bisa bercerita di depan, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang bisa disampaikan di sana. Dan anak-anak yang mendengarkan dan menyimak pun bisa
belajar fokus dari apa yang diceritakan atau disampaikan oleh temannya. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa sisipkan kegiatan dari yang disampaikan Bu Rusmi ini, kita sisipkan ke hari Kamis. Jadi tidak mungkin setiap hari kan sudah pasti anak-anak itu membaca karena saat belajar pun membaca. Karena begini, mungkin permasalahan yang akan timbul itu adalah pada saat jam. Kalau mata pelajaran mungkin bisa disiasati, kalau jam itu memang harus tepat waktu gitu menurut saya. Jadi kalau dilakukan setiap hari, saya rasa mungkin akan sedikit mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin bisa disisipkan di hari Kamis. Nanti jadi di hari Kamis itu program galaksi itu kita bisa buatkan jadwal mungkin jadi di minggu pertama mungkin kegiatan membaca puisi atau membaca karya-karya yang lain yang memang anak-anak sudah siapkan dari rumah. Kemudian minggu kedua mungkin bisa menyampaikan cerita pendek ataupun karya-karya yang lain yang bisa disampaikan. Begitupun kotak sarapan pagi itu bisa dilaksanakan. Nah, terkhusus kotak sarapan pagi ini, kalau saya sih punya sedikit masukan. Mungkin nanti yang menghandle itu adalah Bapak Ibu guru wali kelas mungkin yang menghandle. Jadi di hari Kamis itu. Nah, kalau seumpamanya nanti pun ada permasalahan, itu bisa disiasati dengan masukan dari Bu Rusmi tadi, yaitu menukar jam atau misalnya menyesuaikan dengan jam mata pelajaran di sana. Karena di gerakan literasi ini kan kita sebelumnya ini kan memang sudah berjalan. Kita kan cuma menyempurnakan saja di sini. Mungkin kita sekarang mungkin mendiskusikan mengenai jam saja mungkin jam kedatangan kita atau kedatangan anak-anak atau jam masuk anak-anak mungkin bisa dimajukan sehingga tidak mengganggu jam pelajaran khusus dari kami saja. Kalau hari-hari yang lain mungkin bisa diterapkan kegiatan literasi itu mungkin lewat pembelajaran di kelas gitu. Itu untuk galaksi dan untuk program yang disampaikan oleh Bu Rusmi mungkin bisa disisipkan di sana. Mungkin sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman lain memiliki ide yang cemerlang atau yang bisa mensukseskan program literasi di SD2 Seminyak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya melakukan kotak sarapan pagi di kelas dengan memberikan reward untuk anak-anak. Jadi sebelum pulang sekolah, saya akan bertanya kepada anak-anak, bagaimana perasaan hari ini? Apakah senang? Senang. Pertanyaan mereka akan bilang senang. Entah itu benar atau tidak, tapi mereka akan mengatakan senang. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mereka akan memberitahukan pelajaran ini. Nah, dari sana mereka akan membuat sebuah pertanyaan apa yang sudah mereka pelajari hari itu dan menaruh di kotak sarapan pagi. Nah, besok ketika mereka mau sekolah, sudah tiba di sekolah, mereka akan mengambil satu, misalnya hari ini pelajaran tema, atau mungkin juga ini berlaku untuk bidang studi yang lain. Jadi misalnya minggu lalu mereka belajar bahasa Bali. Nah, pada akhir pembelajaran mereka kan akan menuliskan apa yang sudah mereka pelajari, taruh di kotak sarapan. Hari ini mereka dapat pelajaran bahasa Bali. Nah, mereka akan mengambil kotak sarapan pagi yang berisi pertanyaan bahasa Bali. Mereka yang mau ngambil, lalu mereka akan menjawab pertanyaan itu. Mereka akan beritahukan kepada misalnya Pak Niki bahasa Bali, dan benar, kalau dia benar menjawab, dia akan mendapatkan reward bintang. Jadi reward bintang itu akan dihitung per bulan. Yang paling banyak dapat, dia akan menjadi the best student di dalam kelas itu dan akan mendapatkan tentu saja hadiah. Mungkin tidak besar, mungkin buku atau pensil, tapi kan itu membanggakan untuk anak. Seperti itu sih, kalau dari saya. Sekaligus merupakan sebagai motivasi daripada anak. Iya. Apa Ibu yang lainnya?
Gimana yang lainnya dari Kak Vicky? Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Yang terhormat Bapak PLT SD Negeri Masumnya, beserta teman-teman guru dan staf pegawai SD Masumnya yang saya hormati. Di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk berkunjung ke perpustakaan. Saat berkunjung ke perpustakaan, kita bisa tingkatkan minat literasi para siswa, yang khususnya setelah membaca buku tersebut, kan ada beberapa buku yang dibaca oleh siswa. Yang pertama itu kita siapkan dulu pertanyaannya, misalnya yang pertama ada Juna misalnya yang membaca buku tentang kegemaran. Kita siapkan pertanyaan dulu tentang kegemar dalam buku kegemaran tersebut. Dan selanjutnya ada yang membaca tentang hobi atau enggak tentang tata tertib untuk di kelas. Yang ketiga ada judul buku yang berbeda lagi. Habis itu kita rangkum dulu pertanyaannya. Apakah semua anak-anak itu bisa mendengarkan atau tidak? Baru kita memberikan pertanyaan tersebut kepada anak-anak agar apa yang telah dibaca oleh temannya bisa disimak dengan baik. Itu sih dari paparan saya untuk kedepannya untuk di kunjungan perpustakaan. Tetapi memang sudah diterapkan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut di perpustakaan. Tetapi saya inginkan kita rangkum dulu dari satu. Jangan setelah membaca satu buku kita langsung kita berikan pertanyaan. Kita baca satu buku kita berikan pertanyaan. Kalau seperti itu ya daya tangkapnya emang cepat, tetapi daya lupanya jika cepat seperti itu dan saya bisa tanggapi. Nah selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Prajna untuk Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya terkait program Galaksi dan Kunjungan perpustakaan. Mungkin untuk bagaimana cara kita sekarang untuk mengatasi kejenuhan dari siswa itu tersendiri. Mungkin dari saya mempunyai ide di mana ada istilahnya ngopi. Ngopi itu ngobrol pintar. Jadi misalnya siswa berkunjung ke perpustakaan, dia diberikan buku hobi. Kemudian pada hobi inilah guru bisa bertanya apa hobi siswa itu, bagaimana caranya ia melakukan hobi itu, dan apa feedbacknya dari dia melakukan hobi itu. Karena menurut saya di ngopi ini merupakan program seperti berbincang-bincang santai, tetapi ada gunanya, itu ada kita mendapatkan wawasan yang luas. Itu untuk berkunjung ke perpustakaan. Ngopi ini juga bisa diimplementasikan pada saat jam kelas. Misalnya setiap mendapatkan pelajaran, setelah itu guru masing-masing guru maupun guru wali maupun guru mapel itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu dari apa yang sudah disampaikan di materi sebelumnya. Jadi akan muncul bincangan-bincangan diskusi yang beragam yang mungkin lewat dari materi pelajaran, tetapi di sanalah siswa menemukan pengetahuan yang baru. Gitu. Dan juga ngopi ini juga bisa masuk juga ke literasi sida. Ketika ngopi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari misalnya ide dari Bu Rina seperti siswa menerangkan madingnya, siswa membaca puisi, siswa bercerita. Ngopi ini guru juga yang punya tugasnya untuk memantik siswa lainnya
untuk ngobrol dari apa yang sudah disampaikan oleh siswa yang sudah maju untuk berliterasi. Kalau ada kotak sarapan pagi, siangnya diselingi dengan kopi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu dari guru yang lainnya yang masih punya ide-ide silahkan dikemukakan. Bu komen. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Mungkin di sini yang sependapat dengan saran tadi yang diberikan untuk program kita, salah satunya kotak sarapan pagi. Tapi secara mekanismenya saya belum paham betul bagaimana nanti penerapannya di kelas. Karena ini hal yang baru hari ini saya dapatkan. Mungkin terkait dengan Bu Rina, tadi Bu Rina sudah menyampaikan bahwa beliau sudah menerapkan di kelas. Jadi tadi saya sempat menyimak bahwa ada siswa yang berkeinginan untuk menjawab soal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah untuk menjawab soal ini hanya untuk siswa yang ingin atau difokuskan pada seluruh siswa nantinya? Seperti itu, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ibu langsung bisa memberikan tanggapan. Ya, terima kasih, Bu Toman. Itu untuk seluruh siswa, tetapi jelas di dalam pada pagi hari kita kan tidak mungkin semua siswa. Jadi mungkin akan dibagi satu hari 5 orang yang akan mengambil pertanyaan. Kalau lebih bisa, tergantung dari waktu yang kita miliki. Dan kita tidak takut terhadap waktu, tergantung waktu yang kita miliki. Nah, dengan adanya reward, anak-anak pasti akan berlomba dari yang terdiam, dari yang memang aktif. Tapi saya batasi, misalnya kalau ini sudah kemarin kesempatan kepada temannya, sehingga semuanya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan reward. Tapi tentunya mungkin yang lebih aktif pasti yang lebih banyak. Tapi itu akan menular, karena ketika ada anak yang pemalu, dia akan ambil dan dia akan datang langsung ke saya. Beda mungkin dengan anak-anak yang dia percaya dirinya, dia bisa ke depan kelas. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu tanggapannya. Yang lainnya masih lagi tersisa satu sesi. Silahkan Bu. Mana dulu? Ya, Bu Wayan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menerangkan tentang berkunjung ke perpustakaan. Anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan itu dalam satu hari 1 jam, kelas tinggi, dia lebih cenderung membaca buku, meminjam dan meringkas. Nah, untuk anak kelas kecil 1, 2 sampai 3, dia itu sering kita ajak untuk menonton video di YouTube tentang cerita, dan mereka akan menceritakan kembali apa yang dia ceritakan dan meringkas isi dari cerita itu tentang isi pesan moral. Ya, terima kasih untuk di perpustakaan sudah ada feedbacknya. Lanjut kepada Bu Nia. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya ingin menyambung dari pernyataan Bu Yan Ayu tentang kelas rendah yang ke perpustakaan tidak hanya membaca buku, tapi terkadang diselingi dengan menonton video. Karena seperti yang kita ketahui bersama kan tidak semua anak suka membaca. Pasti ada yang juga belajarnya lebih senang menonton video. Itu mungkin bisa diselingi dengan cara seperti itu, mungkin kelas tinggi juga, nggak hanya untuk kelas rendah. Kemudian tadi kan sudah dikatakan bahwa setelah menonton video, anak-anak itu diberikan tugas untuk menuliskan
tentang video yang ditonton, judul videonya apa, kemudian tokoh-tokohnya ada siapa saja, kemudian ringkasan ceritanya juga. Nah, kebetulan kelas rendahnya, kelas 2-nya sudah pernah melakukan itu, kemudian hasilnya sudah ada, tapi memang sekarang masih ditaruh di perpustakaan. Nah, menyambung dengan diaktifkannya kembali mading, mungkin itu bisa ditempelkan di sana. Hasil-hasil karya anak-anak mungkin dipilih dulu atau dibaca dulu yang mana mungkin terbaik dari hasil edukasinya mereka. Nah, jika memang sudah sebelum ditempel di mading, mungkin pada saat ada galaksi gerakan literasi Kamis Nida mungkin diberikan kesempatan untuk menceritakan kembali apa yang mereka tulis sehingga bisa juga didengarkan oleh anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, sebaiknya dari program-program yang sudah kita bicarakan tadi akan lebih jelas, apalagi kan katanya di Galaksi itu akan ada banyak program. Mungkin dari minggu pertama itu kita akan tentukan program apa, minggu kedua programnya apa, begitu juga dengan program minggu ketiga atau keempat, supaya jelas gitu. Dari minggu pertama sampai minggu keempat itu kegiatan apa yang akan kita lakukan dari galaksi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nia. Yang lainnya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya masalah pojok baca. Untuk kelas tinggi kan mungkin bisa diterapkan, mereka setelah belajar tuh bisa membuat soal langsung ditaruh di kotak sarapan pagi. Yang ingin saya tanyakan untuk kelas kecil, untuk menaruh kotak sarapan pagi itu kan mereka buat soal dulu, apakah perlu dibantu dari TU untuk mengetik atau bagaimana teknisnya? Terima kasih. Ibu menanggapi langsung silakan. Terima kasih Bu Sintia atas pertanyaannya. Untuk kelas tinggi itu kan dia sudah pandai menulis, itu sudah berangkas, itu sudah pintar ya. Untuk kelas kecil, terutama kelas saya yang kelas 1, itu akan guru yang akan membuat. Kemudian kalau memang bisa dibantu oleh TU, tapi tidak seluruhnya diserahkan kepada TU. Jadi wali kelas 1, 2, 3 itu kan guru yang tahu sejauh mana materinya, nanti guru walinya yang membuat beberapa pertanyaan, kemudian besoknya dibacakan itu kembali, atau kalau memang sudah jamnya kemarinnya bahasa Indonesia, kemudian lagi 2 harinya baru dapat bahasa Indonesia. Jadi kita untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita pernah jelaskan, dari situ kita berikan dia pertanyaan. Jadi dia akan mengingat kembali materi yang 2 hari yang lalu itu. Seperti persepsi lah, ininya, jadi mengingat kembali pelajaran apa yang sudah diberikan. Jadi guru wali yang lebih pas menurut dia. Sekian Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu tadi sudah merangkai semuanya, sudah nyambung dari galaksi, kemudian perpustakaan sampai dengan pojok baca. Nah, kemudian apa yang kita sepakati bersama nanti itu kita bisa laksanakan sehingga betul-betul akan menunjang nilai mutu raport kita tahun berikutnya akan lebih baik atau meningkat dibandingkan dari tahun yang sebelumnya. Itu harapan kami selaku pimpinan di sekolah ini walaupun PLT. Nah, bekerjasama semua stakeholder, tidak ada guru saja, TU juga, kemudian dari petugas kebersihan juga ada. Kita harus semua satu kesatuan
sehingga apa yang kita inginkan di sekolah ini bisa tercapai. Mudah-mudahan di tahun depan nilai rapat mutu pendidikan kita akan naik, tidak turun lagi. Ada langsung bisa dibaca kesimpulannya. Ya. Nah, dari apa yang kita telah diskusikan bersama tadi, sudah saling memberikan pendapat masukan. Nah, sekarang silakan dibaca kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan coba untuk menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan menetapkan semua program itu masih berjalan, seperti Galaksi Gerakan Literasi Smida, kemudian berkunjung ke perpustakaan dan pojok baca. Program-program tersebut tetap kita jalankan. Nah, namun kita tambahkan kegiatan pada program Galaksi. Yang di sini salah satunya saran dari beberapa teman juga, yaitu kotak sarapan pagi. Ya, yang dimana kotak sarapan pagi ini dengan mekanisme dilakukan di seluruh kelas, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana siswa nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di kotak sarapan pagi dan akan diberikan reward untuk memotivasi siswa dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian yang kedua, di sini juga kita akan mengaktifkan gerakan literasi Smida tersebut dengan salah satunya menambahkan kegiatan membuat mading. Kemudian untuk berkunjung ke perpustakaan itu kita akan mereview, artinya apa yang sudah dibaca oleh siswa itu akan kita tanyakan kembali. Selanjutnya untuk pojok baca, mungkin pojok baca saat ini memang masih minim di sekolah kita, namun kita akan berupaya untuk meningkatkan pojok baca tersebut untuk tersedia di masing-masing kelas. Mungkin itu kesimpulan yang dapat ditarik pada diskusi hari ini. Untuk waktu dan kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kesimpulan. Terima kasih kesimpulan sudah dibacakan dan sudah kita dengarkan bersama. Tinggal kita actionnya di kemudian hari. Nah, kemudian dengan tidak terasa terlalu alot semua memberikan pandangan-pandangan dan masukan-masukan. Artinya program kita itu kita buat bersama, kemudian kita kerjakan bersama juga. Nah, setelah dibacakan kesimpulan, berakhir pula diskusi pada hari ini. Kemudian saya tutup dengan prosa. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.